Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sabahul khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwan ila al zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang awal dari al-hajj wal umrah, yaitu bab tentang kegiatan haji dan umrah. Oke, di sini ada beberapa kosakata yang nanti artinya Bapak harap kalian untuk mencari terlebih dahulu dengan sendiri. Karena ada beberapa kelompok yang sudah membahas arti ini, tinggal bagaimana mereka bisa saling sharing, saling membagi, saling membantu kepada temannya. Oke, sekarang adalah isma'u tsumma dengarkan baik-baik, kemudian ulangi apa yang Bapak baca. Al-hajju wal umrah. Silakan diulangi. Kemudian al-matar. Raddu, silakan diulangi. Al-matar. Selanjutnya al-funduq. Al-funduq. Al-masjidul haram. Al-masjidul haram. Al-masjidun nabawi. Al-masjidun nabawi. As-safa wal marwah. Al-ka'bah. Al-hadyu. Al-hadyu. Halqus sya'ri. Halqus sya'ri. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Al-wuquf bi'arafah. Al-wuquf bi'arafah. Ramyul jumrah. Ramyul jumrah. Al-mabit bimina. Al-mabit bimuzdalifah. Baik, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang yaitu tasrif lugawi pada fi'il madi. Tasrif itu ada dua. Ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi itu ke samping, kalau tasrif lugawi itu ke bawah. Sekarang kita bisa lihat contohnya di sini. Safartu ila Saudiyah fil usbu'il madi. Ini untuk fi'il madi, safartu dengan domir ana. Jadi ana safartu. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita berbicara tasrif lugawi, maka secara tidak langsung kata kerja pada fi'il madi tersebut sudah tercantum pada pelakunya. Kalau safara berarti pelakunya huwa, tapi jika namanya disebutkan maka huwanya menghilang menjadi safara Muhammadun. Kalau orangnya tidak ada, maka safara ila Saudiyah, berarti yang berpergian adalah huwa, yaitu dia. Contoh lain, dhahabtu ilal Madinah, berarti yang berpergian adalah ana dhahabtu ilal Madinah. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara penggunaan fi'il madi beserta dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il madi kita sudah ketahui bahwasanya menunjukkan makna lampau, sedangkan fi'il mudhari makna sekarang atau makna yang akan datang. Dan biasanya kalimat-kalimat yang diawali oleh kata kerja itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, kalimat atau susunan kata yang diawali oleh kata kerja atau fi'il, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, kalau fi'il madi itu biasanya disertai dengan keterangan waktu di akhir. Pak, boleh tidak disertai? Boleh. Tapi jika disertai, maka ada beberapa keterangan waktunya. Di antaranya ada amsi, ada bil amsi, ada qablal amsi, ada fil bariha, ada qabla sa'a hingga fil usbu'il madi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tasrif lugawi pada fi'il madi. Contoh pertama adalah domir huwa, huma, hum. Ketika huwa, maka dia tidak ada tambahan sedikit pun. Safaro asli. Ketika huma, maka dia ada tambahan alif. Safaro. Ditambahkan alif. Ya. Sebentar. Sini.
Oke, kita lanjut. Jadi ada tambahan alif di belakang. Safara. Kalau hum, maka tambahannya waw dan alif. Hum safaru. Jadi huwa safara, huma safara, hum safaru. Nah, selanjutnya kalau domir hiya huma huna bagaimana? Kalau hiya maka safarat taknis di akhir menjadi tambahannya. Kalau huma safarota tambahannya tak di belakang beserta alif. Kalau hunna safarna yaitu nun niswah atau nun yang menjadi kata ganti untuk domir hunna, tapi dibacanya pendek. Nah, sekarang kalau domir anta, antuma, antum bagaimana? Kalau anta, maka belakangnya tak safarta. Antuma, safartuma. Antum, safartum. Kalau anti, antuma, antunna, anti, safarti. Antuma, safartuma, antunna, safartunna. Tinggal ngikuti belakangnya saja. Nah, kalau domir ana, maka menjadi safartu. Kalau nahnu safarna. Yang perlu diperhatikan adalah kalian bisa lihat huruf terakhirnya safaro, huruf terakhirnya ro. Mulai ada perubahan harokat di huruf ro itu adalah ketika domir hum pada laki-laki. Kemudian mulai berubah lagi dari domir hunna sampai domir nahnu. Berubahnya menjadi apa? Yang tadinya harokat ro-nya fathah menjadi harokatnya sukun. Seperti itu ya. Nah, coba kita tasrif dengan kata lain. Contohnya di sini zahaba. Berarti huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata. Kita lihat huruf terakhirnya ba. Ba ketika domir hunna mulai berubah menjadi harokat sukun. Hunna zahabna. Anta zahabata, antuma zahabatuma, antum zahabatum, anti zahabati, antuma zahabatuma, antunna zahabatunna, ana zahabatu, nahnu zahabna. Selanjutnya kalau dakhala, huwa dakhala, huma dakhala, hum dakhalu, hiya dakhalat, huma dakhalata, hunna dakhalna, anta dakhalta, antuma dakhaltuma, antum dakhaltum, anti dakhalti, antuma dakhaltuma, antunna dakhaltunna, ana dakhaltu, nahnu dakhalna. Oke. Dan selanjutnya bisa nanti kalian baca. Nah, yang selanjutnya adalah ketika pada huruf yang lebih dari 3 ada hajara, istaqbala, ittafaqa, ihtafala. Ini semua tidak ada yang berbeda dengan tasrif sebelumnya, hampir sama. Perubahan tambahannya di akhir. Kemudian di huruf terakhir harokatnya akan berubah. Tadi di domir hum harokat huruf terakhirnya jadi domma. Hajara ro-nya jadi domma. Istaqbala la-nya jadi domma. Ittafaqa qaf-nya jadi domma. Ihtafala la-nya jadi domma. Kemudian ketika di domir hunna ro-nya menjadi sukun. Hajarna, istaqbalna, ittafaqna, ihtafalna, dan seterusnya hingga domir nahnu. Nah, ada beberapa kata kerja yang khusus. Dia berubah, hurufnya hilang. Contoh, tofa. Maka ketika huma, tofa. Ketika hum, tofu. Ketika hiya, tofat. Ketika huma, tofata. Ketika hunna, alifnya hilang. Kemudian harokat to-nya tadinya fathah menjadi domma. Maka dibacanya bukan lagi tofna, tapi tufna. Pertanyaannya, kenapa kok to-nya jadi harokat domma bukan lagi fathah? Karena asalnya alif ini ketika ditasrif ke fi'il mudhari dia menjadi menjadi waw. Maka ketika tofa dibaca yatufu, maka to ketika berharokat domma digunakan ketika ia ditasrif mulai dari domir hunna sampai nahnu. Maka ketika hunna tufna, anta tufta, sampai nahnu tufna. Jadi untuk mengetahuinya adalah kita lihat di paling mudah di kamus. Tofa fi'il mudhari'nya apa? Kalau yatufu berarti dibacanya tufna. Kalau yatofu berarti tofna, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi untuk memastikan dia ini harokatnya apa? Lihat di kamus untuk lebih mudah. Kemudian sa'a, huruf terakhirnya itu ya atau alif ya. Nah, ketika huma sa'aya,
diberikan harokat. Ketika hum hilang ya-nya, maka tersisa hanya dua huruf saja, sa'a menjadi sa'au. Kemudian ketika hiya, ya hilang lagi langsung saat. Ketika huma menjadi sa'ata. Ketika hunna baru muncul lagi sa'aina. Sampai nahnu. Anta sa'aita, nahnu sa'aina. Jadi lihat, perhatikan. Kalau bentuknya sa'a, ada huruf di belakang seperti ini, maka cara mentasrifnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya alqa sama seperti sa'a, alqa, alqoya, alqau, ianya hilang kan? Alqat, ianya masih hilang, alqota masih hilang, baru muncul di dhamir hunna, alqoina, alqoita sampai alqoina. Nah, selanjutnya kalau yang takallama, takallamu, tidak ada yang berubah. Takallamat, takallamata, takallamna, takallamta, dan seterusnya hingga takallamna. Itu ya. Jadi kurang lebih tentang bagaimana proses perubahan pada tasrif lugawi fi'il madi. Nah, untuk pembahasan ini kita lihat safaro tadi sama, gampang. La bisa berarti kata kerjanya adalah la bisa, hilangkan saja tambahannya untuk kita mengetahui huanya. Selanjutnya yang kolom ketiga itu kalau di buku i'tamarta, berarti hilangkan taknya, roknya diberikan harakat fathah menjadi i'tamara. Kolom keempat, kolom keempat takallamtu, berarti takallama. Rama tasrifnya sama seperti sa'a, ya. Kemudian qoma tasrifnya sama seperti tofa. Masya tasrifnya sama seperti sa. Oke, nah ini selanjutnya kalian bisa kerjakan. Nanti salah satu dari semua yang kalian susun ini, pilih satu yang nanti akan Bapak minta untuk kalian rekam menjadi bentuk video. Nah, videonya itu nanti dikumpulkan di link yang akan Bapak buatkan. Nah, silakan kalian kumpulkan untuk Bapak mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti silakan bisa menghubungi Bapak. Walafu minkum, semuanya khatim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi'il madhi. Ciri-ciri madhi berakhiran la lalu at tanatatuma tumtitumatun natunatuna la lalu at tanatatuma tumtitumatun natunatuna la lalu at tanatatuma tumtitumatun natunatuna la lalu at tanatatuma tumtitumatun natunatuna. Tasrif madi. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum tum tum tum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Tasrif madi beserta domirnya. Fa'ala domirnya huwa, fa'ala domirnya huma, fa'alu domirnya hum, fa'alat domirnya hiya, fa'alata domirnya huma, fa'alna domirnya hunna, fa'alta